Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Setiap kita ada dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan ya. Apapun keadaan yang kita alami, situasi hari-hari ini, kita ada di dalam kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, mari dengan segenap hati kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Menyiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Allah menolong kami sampai hari ini. Ebenezer, tangan-Mu kuat menopang setiap kami melewati hari-hari kami. Tangan-Mu dahsyat memegang kami sehingga kami tidak pernah terlepas. Sehingga dalam segala keadaan Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih setia mendampingi kami. Terima kasih setia menjaga kami. Terima kasih setia memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon urapi hamba-Mu ini. Berkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di mana saja kami berada, kami mau mendapatkan lawatan Tuhan. Lawat kami dengan firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari kitab Amos pasal yang pertama. Kitab Amos pasalnya yang pertama, kita akan bersama memperhatikannya. Amos pasal 1 ayat 1. Perkataan yang dikatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 1 ayat pertama di pasal 1 dalam kitab Amos ini kita akan belajar tentang kehidupan Amos yang dipilih oleh Tuhan. Kehidupan Amos yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Amos? Dalam bagian ini kita akan bersama belajar beberapa waktu ke depan membaca merenungkan tentang kitab Amos. Dan di hari pertama ini kita belajar tentang siapakah Amos yang dipilih dan diambil Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan perkataan yang dinyatakan kepada Amos. Menjelaskan, menunjukkan bahwa seluruh bagian dari kitab Amos ini adalah perkataan-perkataan yang dinyatakan. Perkataan-perkataan yang dibukakan. Perkataan-perkataan yang disampaikan, yang diberitahukan kepada Amos. Perkataan-perkataan yang berasal dari Tuhan. Karena di ayat yang kedua dikatakan berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion. Beginilah firman Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ketiga, menunjukkan bahwa Amos adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan, mendapatkan dari Tuhan panggilan khusus, mendapatkan pesan khusus, yaitu pernyataan-pernyataan Allah. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah mendapatkan pernyataan dari Tuhan itu. Dan ini berarti bahwa pernyataan Tuhan itu tidak diminta ya. Tidak diminta oleh Amos, tidak. Tapi Tuhan yang mau menyatakan dirinya kepada Amos. Untuk mendapatkan pesan Tuhan ini untuk disampaikan. Pesan Tuhan ini, perkataan-perkataan ini disampaikan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos tentang Israel pada zaman Usia, Israel pada zaman Yerobeam anak Yoas. Bapak Ibu Saudara, siapakah Amos mendapatkan perkataan yang dinyatakan itu? Amos dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan pekerjaannya adalah seorang peternak domba. Dan dia peternak domba dari daerah Tekoa.
daerah yang kering, daerah padang, daerah yang 20 km jaraknya dari Yerusalem, sekitar 9 km dari Bethlehem. Bukan berasal dari kota yang sangat besar, bukan. Dan di sana pekerjaannya adalah peternak domba. Di dalam Amos pasal 7 ayat 14 dan 15, Amos menjelaskan tentang dirinya yang diambil oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku. Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Bapak Ibu Saudara, bagian ini membuat kita mengerti bahwa Allah memilih, mengambil siapa saja yang hendak dipakainya. Dasar pemilihan Tuhan itu adalah otoritas Tuhan dan memberi teladan buat saya dan Bapak Ibu Saudara di dalam memandang manusia. Bapak Ibu Saudara, jika sebuah lembaga, sebuah yayasan, atau perkumpulan ingin mengambil, ingin memilih seorang yang akan dijadikan pengurus, pastilah yang dipilih adalah orang-orang yang terpandang, terpelajar, berada, punya pengaruh. Berada maksudnya ada uangnya, ada mobilnya, ada rumahnya, ada banyak hal yang dia punya. Itu dunia dan konsep-konsep dunia saat memilih orang adalah orang-orang yang tadi memiliki pengaruh, orang yang berada, orang yang terpelajar, orang yang dari kalangan atas. Amos dalam bagian ini menjadi pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Allah mengambil seseorang bukan dari bagian-bagian itu. Atau mau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sederhana pun, dari daerah pun, tidak terpandang sekalipun, Allah juga hargai. Allah juga kasihi. Dan Allah juga bisa pakai. Bapak Ibu, saya pelayanan di dunia anak. Dan seringkali saya bertanya kepada anak-anak saat berbicara tentang mereka mau menjadi apa. Saya bertanya, nak, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Kak Tari, saya mau jadi orang yang kaya raya. Karena kalau kaya raya, punya uang banyak, punya mobil, punya rumah besar, aku akan punya teman yang banyak. Aku akan bisa bahagia. Bapak Ibu Saudara, ternyata banyak pengasuhan mendidik anak kita dengan dasar penilaian manusia itu kepada keberadaannya. Apakah dia ada rumah, ada uang, ada mobil, ada harta. Dia akan dikasihi banyak orang kalau dia punya uang. Tapi dari bagian ini kita melihat bahwa Allah mengasihi Amos. Allah mengambil Amos bukan karena dia kaya raya. Karena di dalam pasal 7 ayat 14-15 dijelaskan tentang memang Amos peternak domba, tapi dia bukan peternak yang kaya raya. Karena dia adalah peternak yang menggembalakan sendiri, yang menggiring sendiri kambing dombanya. Sehingga Amos sangat mengerti apa yang terjadi di lingkungannya, di daerahnya, di masyarakat level bawah itu apa yang terjadi. Amos sangat mengerti situasi ketidakadilan karena memang dia ada di field, ada di lapangan. Dia bukan orang atas, dia bukan kalangan bangsawan, dia bukan kalangan para nabi yang berada di bait Allah, para imam, tidak. Tapi dia diambil oleh Tuhan, dia dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah seberapa kita mencuci otak anak-anak kita, mencuci otak kita sendiri
Dan sampai sekarang kita ada dengan pandangan kamu harus punya jabatan, supaya kamu punya banyak teman. Kamu harus jadi orang yang berada, supaya kamu dihormati orang, supaya kamu dipilih orang jadi temannya, masuk ke dalam circle-nya. Sangat menyedihkan karena ini pun ada terjadi di keluarga-keluarga Kristen, ada terjadi di perkumpulan-perkumpulan Kristen. Masing-masing circle itu tetap ada pengaruhnya, tetap ada bau-bau sesama orang berada berkumpul dengan orang berada. Tapi hari ini kasih Yesus dahsyat membuat saya belajar, dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah mengambil Amos dari orang yang sederhana itu. Saya mau setiap kita juga bertobat. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita tidak punya mental duniawi. Banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, baca firman Tuhan, tapi minder. Menganggap diri tidak berarti, menganggap diri tidak berguna, menganggap diri sendiri rendah, menganggap diri sendiri tidak layak karena tidak berada. Karena seperti Amos yang berasal dari Tekoa, yang pekerjaannya hanya peternak domba, penggiring domba, dan pemungut buah ara hutan. Buah ara hutan yang harganya sangat murah, yang itu makanan masyarakat biasa. Buah ara hutan, memungut Bapak Ibu Saudara, bukan memanen. Kalau memanen berarti dia pengusahanya, ya tidak. Tapi Amos diambil oleh Tuhan. Amos mendapatkan perkataan-perkataan Tuhan. Bersyukur Allah memberikan firman-Nya. Tidak pilih-pilih kasta. Tidak pilih-pilih asal daerah. Tidak pilih-pilih kelas sosial ekonomi kita. Hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Siapakah kita kalau kita dapat firman tiap-tiap hari? Siapakah kita kalau kita dapat tuntunan Bapa Sorgawi tiap-tiap waktu? Siapakah kita? Kita adalah orang yang tidak masuk hitungan, tapi kita diperhitungkan oleh Tuhan. Buang keminderan itu, bertobat, memandang diri sendiri dan memandang sesama seperti cara pandang Tuhan. Pandanglah anak-anakmu juga dengan cara pandang Tuhan. Jangan engkau lebih mengasihi, lebih memilih, lebih menghargai, lebih memuji anak-anakmu yang nilainya baik, yang cerdas, yang cepat nangkep, IQ-nya tinggi, terampil, kreatif. Tapi kalau dia down, kalau dia lemah, dia nggak kuat, dia anak yang apa adanya, biasa-biasa saja, pujianmu tidak pernah mengalir baginya. Kau tidak pernah memberi kepercayaan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, orang yang menurut dunia tidak cerdas, orang yang menurut dunia tidak memiliki kriteria. Ingat, pada waktu Samuel mau mengurapi Raja Daud, adalah keturunan Isai, tidak dari kalangan bangsawan, kecil perawakannya, bukan tinggi dan gagah, tapi itu yang dipilih oleh Tuhan. Kalau ada keluarga, ada orang tua yang berlaku tidak adil, ini juga terjadi pada zaman Amos. Tapi Allah memberikan keteladanan. Bagaimana Allah mengasihi dan mengambil Amos dari keberadaannya. Mari kita juga demikian memperlakukan sesama kita. Oh, dia disabilitas, dia buta, dia nggak bisa dipercaya. Oh, dia nggak pinter, nggak banyak ngomong, kalau ngomong belepotan-belepotan. Oh, dia anak yang ya nilainya biasa-biasa saja. Dia nggak secemerlang kakaknya, dia nggak sepinter adiknya. Ya dia dicarikan sekolah yang lebih rendah lah, yang biayanya murah-murah, rugi nyekolahin dia di sekolah yang bagus.
kita sudah membatasi diri terlebih dahulu, membatasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita hidup dengan mental yang terbatas. Padahal kita ada di dalam tangan Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita diambil, kita dikasihi oleh Tuhan. Dan mari kita belajar mengasihi dan memandang orang lain seperti Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih hari ini untuk firman. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Haleluya, Tuhan, kami terkagum. Kami berharga di mata Tuhan. Kami dicintai Tuhan, dan Tuhan mau pakai kami. Tuhan mau beri firman itu kepada kami. Terima kasih, kami berharga di mata-Mu. Terima kasih, Tuhan, tolong kami untuk kami menghargai, mengasihi sesama kami yang Tuhan taruh di sekitar kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau melangkah sepanjang hari ini ya Bapa. Berkati pekerjaan kami, semua aktivitas kami. Jaga lindungi keluar masuk kami. Tuhan terus menolong kami. Dan alirkanlah, curahkanlah berkat-Mu itu bagi setiap kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.